everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kenal saya? Pastinya belum ya? Oke, perkenalkan nama saya Nurul Asna dengan nomor induk mahasiswa 23060200004 dari Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Salatiga dengan program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam. Langsung saja, di sini saya ingin memaparkan sedikit tentang materi sistem pernapasan manusia. Apa sih sistem pernapasan manusia itu? Apa aja sistem pernapasan manusia itu? Lebih jelasnya, mari kita simak saja, oke? Dari pengertian di atas, pengertian pernapasan atau respirasi adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida, hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Manusia dalam bernapas menghirup oksigen dalam udara bebas dan mengandung karbon dioksida ke lingkungan. Sistem pernapasan pada dasarnya dibentuk oleh jalan atau saluran nafas dan paru-paru beserta pembungkusnya, yaitu pleura, dan rongga dada yang melindunginya. Nah, proses ilmiahnya bisa kita ketahui C6H12O6 plus 6O2 menjadi 6CO2 plus 6H2O plus energi. Di dalam tubuh manusia, energi kimia dalam makanan dapat digunakan setelah dioksidasi di dalam tubuh. Proses menghasilkan energi melalui oksidasi bahan makanan di dalam sel-sel tubuh disebut respirasi sel. Respirasi sel terdiri atas respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu respirasi luar merupakan pertukaran antara O2 dan CO2, antara darah dan udara. Selanjutnya ada respirasi dalam, yaitu merupakan pertukaran O2 dan CO2 dari aliran dalam ke sel-sel tubuh. Lalu bagaimana sih cara kita bernapas? Bernapas pada manusia itu dibagi menjadi dua. Apa saja? Ya betul, respirasi pernapasan dada dan juga respirasi atau pernapasan diafragma. Lalu bagaimana sih respirasi dalam dada itu? Respirasi dalam dada, coba kita praktikan. Itu nanti otot tulang rusuk luar berkontraksi atau mengkerut, sedangkan tulang rusuk terangkat ke atas. Rongga dada membesar yang mengakibatkan tekanan udara dalam dada kecil sehingga udara masuk ke dalam tubuh. Lalu bagaimana sih pernapasan diafragma itu? Pernapasan diafragma coba kita praktikkan bareng-bareng. 1, 2, 3. Nah, otot diafragma pada perut mengalami kontraksi kan? Nah, diafragma di sini menjadi datar dan juga volume rongga dada menjadi besar mengakibatkannya tekanan udara pada dada mengecil sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Itu reaksi diafragma. Bisa kita lihat di sini. Di sini respirasi dada dan juga respirasi. Proses kimia respirasi. Nah, sudah ada yang tahu? Langsung aja kita baca di sini bareng-bareng. Yuk. Yang pertama, pembuangan CO2 dengan paru-paru itu bisa direaksikan, yaitu H plus HCO2 menjadi H2CO2 menjadi H2 plus CO2. Yang kedua, bareng-bareng, pengikatan oksigen oleh hemoglobin atau Hb plus O2 menjadi HBO2. Aduh, jadi grogi saya. Yang ketiga itu ada pemisahan oksigen dari hemoglobin ke cairan sel, yaitu HBO2 menjadi Hb plus O2. Selanjutnya ada pengangkatan karbon dioksida dalam tubuh, itu mereaksikan CO2 plus H2O menjadi H2 plus CO2. Oke, next itu ada alat-alat pernapasan pada manusia. Ayo, apa aja? Oke. Jadi pernapasan pada manusia itu ada hidung, faring, laring, trangea, dan bronkus, paru-paru, dan juga diafragma. Kita bahas dulu yang pertama,
Yang paling luar apa? Paru-paru. Salah, paling luar itu hidung. Ada yang tahu hidung itu apa? Ya, pasti kalian sudah tahu itu hidung apa. Hidung merupakan organ pernafasan yang terletak paling luar. Jadi sudah bisa kita lihat hidung letaknya di mana? Di sini. Oke, nama ilmiah hidung itu apa? Vacuum nasalis. Iya, pintar. Oke, hidung merupakan organ pernafasan yang terletak paling luar. Manusia menghirup udara itu melalui hidung. Udara dari luar akan masuk melalui rongga hidung atau tadi cavum nasalis. Pintar. Rongga hidung terdapat rambut halus dan selaput lendir yang berfungsi menyaring udara dan menahan benda-benda asing yang ikut masuk dalam rongga hidung seperti debu, kuman, terus masih banyak lagi yang mengandung kapiler darah sehingga dapat menyesuaikan suhu udara dengan suhu tubuh dan mengandung kelembapan udara oleh selaput lendir. Nah, jadi di dalam hidung kita itu ada rambut halus dan juga selaput lendir yang berfungsi tadi sebagai penghalang kuman dan juga debu. Selain itu, terdapat juga rambut pendek dan tebal yang berfungsi menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Di sebelah belakang rongga hidung terhubung dengan nosofaring melalui dua lubang yang disebut choana. Pada permukaan rongga hidung terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam rongga hidung. Nah, jadi yang disaring tadi biasanya menjadi bentuk seperti upil itu adalah akibat penyaringan kotoran yang sudah disaring oleh hidung tadi. Oke, selanjutnya itu ada apa? Faring atau disebut dengan pangkal tenggorokan. Oke, pintar. Nah, di sini sendiri udara dari rongga hidung masuk ke faring. Faring itu terbagi menjadi dua saluran, yaitu saluran nasofaring, yaitu saluran pernafasan yang berada di depan, dan juga saluran pencernaan atau yang disebut dengan orofaring. Pada bagian belakang, pintar. Bagian ini berhubungan dengan rongga hidung dan rongga mulut. Nah, jadi kayak faring itu bercabang ya. Pada bagian belakang faring terdapat laring atau tekak, tempat terletaknya pita suara. Pita suara itu digunakan sebagai apa? Sebagai kita untuk mengeluarkan suara. Jadi kalau tidak punya pita suara tidak dapat berbicara atau ada gangguan di pita suara tadi. Nah, masuknya udara melalui faring akan menyebabkan pita suara bergetar dan terdengar sebagai suara. Ya, seperti itu. Jadi kita berbicara pun kita juga memerlukan udara. Seperti itu. Fungsi utama faring adalah menyediakan saluran bagi udara yang keluar masuk dan juga jalan makanan dan minuman yang ditelan. Jadi jangan sampai salah ya. Nanti kalau kalian makan terus kalian masuknya ke saluran pernapasan pasti akan tersedak. Nah, itu yang mengakibatkan mengapa kita itu bisa tersedak. Karena kita saat makan itu sambil berbicara itu bisa saja. Jadi berbicara kita kan juga memerlukan udara untuk masuk, tapi kita juga sambil mengunyah sambil makan itu bisa saja makanan tadi masuk ke saluran pernapasan atau orofaring tadi, jadi menyebabkan terjadinya tersedak. Selanjutnya ada batang tenggorokan atau trakea. Tenggorokan berupa pipa yang panjangnya kurang lebih 10 cm. Ya, kalian ada 10 cm enggak? Kurang lebih ya, ada 10 cm yang terletak di bagian leher dan sebagian di rongga dada. Nah, jangan berpikir 10 cm di sini aja. Jadi nanti kelihatan kayak jerapah punya leher panjang. Oke. Di sini ada dinding tenggorokan tipis dan kaku. Trakea tadi merupakan dinding tenggorokan tipis dan kaku yang dikelilingi oleh cincin tulang rawan dan pada bagian dalam rongga bersilia. Silia-silia ini berfungsi menyaring benda-benda asing yang termasuk
yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Batang tenggorokan trakea terletak di sebelah depan tenggorokan. Di dalam rongga dada, batang tenggorokan bercabang menjadi 2, cabang tenggorok atau bronkus yang nanti kita akan bahas. Lalu di dalam paru-paru, cabang tenggorokan bercabang-cabang lagi menjadi saluran yang sangat kecil, disebut bronkiolus. Oke, selanjutnya itu ada pangkal tenggorokan atau laring. Laring merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh tulang rawan. Laring berada di antara ovaring dan trakea, di depan laring atau di depan lariofaring. Salah satu tulang rawan pada laring disebut epiglotis. Epiglotis sendiri terletak di ujung bagian pangkal faring. Laring diselimuti oleh membran mukosa yang terdiri dari epitel berlapis pipih yang cukup tebal sehingga kuat untuk menahan getaran-getaran suara pada laring. Fungsi utama laring sendiri adalah menghasilkan suara dan juga sebagai tempat keluar masuknya udara. Pangkal tenggorok disusun oleh beberapa tulang rawan yang membentuk jakun. Pangkal tenggorok dapat ditutup oleh katup pangkal tenggorok atau epiglotis. Pada waktu menelan makanan, katup tertutup menutup pangkal tenggorok, dan pada waktu bernapas, katup membuka. Pada pangkal tenggorok terdapat selaput suara yang akan bergetar bila ada udara dari paru-paru, misalnya pada waktu berbicara tadi. Nah, cabang laring tadi yaitu cabang batang tenggorokan atau bronkus. Bronkus merupakan cabang dari trakea. Trakea bercabang menjadi 2, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Masing-masing bercabang lagi menjadi bronkiolus yang merupakan salah satu komponen paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus. Batang tenggorok bercabang menjadi 2 bronkus, yaitu bronkus sebelah kiri dan bronkus sebelah kanan. Bronkus sebelah kanan, yaitu bronkus primer, bercabang menjadi 3, bronkus lobaris atau bronkus sekunder. Sedangkan bronkus sebelah kiri bercabang menjadi 2, yaitu bronkiolus tadi. Cabang-cabang yang paling kecil masuk ke dalam gelembung paru-paru atau alveolus. Fungsi utama bronkus sendiri yaitu menyediakan jalan bagi udara untuk masuk dan keluar paru-paru. Nah, selanjutnya ini yang paling penting dalam sistem pernapasan manusia pada paru-paru atau yang disebut pulmo. Paru-paru terletak di dalam rongga dada bagian atas. Di bagian samping dibatasi oleh otot dan rusuk, dan di bagian bawah dibatasi oleh diafragma yang ototnya yang kuat. Paru-paru ada 2 bagian, yaitu paru-paru kanan, pulmodexter, yang terdiri atas 3 lobus, dan paru-paru kiri, pulmosinister, yang terdiri dari 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh 2 selaput yang tipis, disebut pleura. Selaput bagian dalam yang langsung menyelimuti paru-paru disebut pleura dalam, yaitu pleura visceralis, dan selaput yang menyelimuti rongga dada yang bersebelahan dengan tulang rusuk disebut pleura luar atau pleura parietalis. Paru-paru tersusun oleh bronkiolus, alveolus, jaringan elastik, dan pembuluh darah. Bronkiolus tidak mempunyai tulang rawan, tetapi rongga bronkus masih bersilia dan di bagian ujungnya mempunyai epitelium yang berbentuk kubus bersilia. Setiap bronkiolus terimilasi bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus respirasi, kemudian menjadi ductus alveolus. Pada dinding ductus alveolus mengandung gelombang-gelombang yang disebut alveolus. Nah, ini merupakan kerja sistem mekanisme pernapasan pada dada. Pernapasan pada dada bisa kita lihat di gambar. Di situ tulang rusuk terangkat karena kontraksi otot antar tulang rusuk. Volume rongga dada membesar, yaitu tadi disebut pernapasan inspirasi atau pernapasan dalam, dan yang di sampingnya itu volume rongga dada mengecil, itu adalah ekspirasi, di mana di situ merupakan pernapasan luar. Selanjutnya ada pernapasan perut. Pernapasan perut di situ bisa kita lihat otot diafragma, kontraksi diafragma mendatar,
volume rongga dada membesar. Di sini merupakan pernapasan perut inspirasi atau dalam. Nah, yang di sampingnya itu otot diafragma relaksi, otot perut kontraksi, diafragma melengkung ke rongga dada, volume rongga dada mengecil. Di sini pernapasan ekspirasi pada pernapasan perut atau luar. Nah, selanjutnya next, volume udara pernapasan pada manusia itu ada volume tidal, volume komplement, volume suplemen, volume residu, volume vital, dan kapasitas total. Untuk penjelasannya bisa kita lihat berbeda ya untuk penjelasannya sendiri. Di sini volume tidal itu 500 cc, volume komplement itu 150 cc, volume suplemen 1500 cc. Volume suplemen juga 1500 cc, volume residu itu 1000 cc, kapasitas vital dan kapasitas total itu tidak. Pernah terpikir nggak, kita bernafas pun kita juga mempunyai faktor yang mempengaruhi. Jadi faktor frekuensi pernapasan dalam manusia itu dipengaruhi, yang pertama ada umur. Umurnya makin bertambah umur, semakin rendah frekuensi pernapasannya. Yang kedua itu jenis kelamin. Umumnya laki-laki lebih banyak gerak sehingga lebih banyak memerlukan energi. Yang ketiga itu ada suhu tubuh. Makin tinggi suhu tubuh, semakin cepat frekuensi pernapasannya. Jadi yang keempat ada posisi tubuh. Ini berpengaruh terhadap mekanisme inspirasi dan ekspirasi. Selanjutnya ada kegiatan, yaitu karena orang giat melakukan kegiatan memerlukan lebih banyak energi daripada orang yang sedang santai. Pertukaran gas di dalam tubuh. Udara lingkungan dapat dihirup masuk ke dalam tubuh makhluk hidup melalui dua cara, yakni pernapasan secara langsung, pernapasan tak langsung. Pernapasan secara langsung pada pernapasan tidak langsung melalui saluran pernapasan, sedangkan pernapasan tak langsung melalui dua tahap, yaitu respirasi eksternal dan respirasi internal. Bisa kita lihat di sini ada contoh respirasi eksternal dan respirasi internal. Contoh gangguan atau kelainan sistem pernapasan manusia seperti emfisema, asma, kanker paru-paru, tuberkulosis atau TB, bronkitis, influenza atau flu, dan pneumonia. Lalu bagaimana sih cara kita menjaga kesehatan organ pernapasan pada manusia? Di sini contohnya menghindari rokok, menjaga sirkulasi udara di rumah, menghindari polusi udara, dan menggunakan masker. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Nur Asna izin undur diri. Jika ada kelebihan kata dan juga sikap, saya mohon maaf. Wallahumma fiqh illa qomitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.